Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ren Fitra Harfi dari kelas 2A dengan NIM 12550110088 angkatan 25. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan nomor 3 untuk pemenuhan video dari kalkulus. Di sini ada nomor satunya, yaitu hitunglah integral parsial dari integral ln x nih dikali dx. Nah, di sini kita misalkan aja ln x itu u, sedangkan x sama dengan v ya. Kemudian diintegralkan. Kemudian dapatlah u-nya sama dengan ln x ya, ln x. Nah, ini u aksennya sama dengan 1 per x dx karena turunannya adalah 1 per x dx. Kemudian dv-nya tadi ada x dx. Nah, kalau diintegralkan ke atas menjadi x pangkat 2 per 2. Baiklah. Di sini ada rumusnya sendiri ya. Baiklah, ini adalah rumusnya. Rumusnya sendiri adalah u integral u dikali dengan dv-nya sama dengan u dikali v dikurangi integral u dikali dengan du. Nah, di sini kita masukin aja ya, u-nya sama dengan ln x, berarti integral ln x dikali dengan dv-nya. dv-nya ada x dx ya. Ada dv-nya sama dengan ada x dx dikali dengan x dengan dx ya, x dx sama dengan u-nya ada ln x dikali dengan v-nya apa? X pangkat 2 per 2. Nah, dikurangi integral u-nya ada ln x, du-nya ini du nih, u aksennya sama dengan 1 per x dx. X dx. Nah, terus diintegralkan aja. Jadinya ln x dx ini kalau diintegralkan menjadi, berarti kita hanya fokus ke sininya saja ya. Nih, fokus ke sininya saja. Berarti ini kita keluarkan. Jadinya integral dari x pangkat 2 per 2 dikali dengan 1 per x, karena ln x itu turunannya adalah 1 per x ya. Nah, sebab itu dikurangi dari integral ln x kali 1 dx ini sama dengan, kalau diintegralkan hasilnya adalah x pangkat 2 dx. Nah, sebab itu dioperasikan. Nah, ini ln x. Nah, kemudian dapatlah hasilnya nanti ini integral x dikali dengan ln x dx nya itu sama dengan x pangkat 2 per 2 ln x dikurang x pangkat 4 ditambah c. Nih, hasilnya adalah segini. Baiklah, mungkin segini aja nomor A. Kita masuk ke soal nomor B nya, yang masih yang A. Hitunglah integral dari theta dikali sek kuadrat theta delta delta. Nah, berarti ini kita apakan lagi, u-nya adalah theta-nya ya. Nih, u dikali dengan v. Nah, u-nya sama dengan theta. Berarti kalau du-nya sama dengan 1 per x delta du ya. Sedangkan v-nya sama dengan sek kuadrat theta delta ya. Itu dv-nya. Kalau v-nya diintegralkan menjadi tan theta. Nah, kemudian
Kemudian ada rumusnya, yaitu adalah integral dari U dikali dengan dv-nya sama dengan, ini rumus cara mencari parsialnya ya. U dikali dv-nya sama dengan U dikali dengan V dikurang integral V dikali dengan du-nya. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya ini. Jadinya integral U-nya theta ya, theta tadi. Theta, dv-nya tadi sek kuadrat theta delta sama dengan U-nya tadi itu ada theta ya. Bisa dilihat sendiri. Kemudian dikali dengan V-nya. V-nya tadi ada ini ya, tan theta. Dikali dengan tan theta. Dikurangi integral dari V. V-nya tan theta. Theta. V dikali dengan du. Du-nya tan theta theta. Berarti V-nya tan theta. Sedangkan du-nya adalah theta. Berarti tan theta theta du. Tan theta theta du. Nah, tinggal dioperasikan. Kita operasikannya di bagian sini aja. Nih. Makanya kita operasikan theta dikali dengan tan theta dikurang min ln cos theta. Nah, ln cos theta ini dapatnya dari ini, dari gini, dari ini. Berarti dari ini. Tan theta kan sin per cos. Kemudian integralnya kan itu sama dengan min ln dikali dengan cos theta. Makanya bisa ditulis ln cos theta. Nah, dapatlah hasilnya segini tadi nih. Kemudian kita selesaikan. Dapatlah hasilnya theta tan theta ditambah ln cos theta. Makanya hasilnya adalah ini ditambah dengan C. Ini hasilnya. Nah, mungkin segini aja penjelasan nomor 3A-nya. Kita lanjut ke nomor 2B-nya. Yang 3B. Nih. Kita masuk ke nama integral trigonometri. Integral trigono. Nah, di sini ada soal pertama. Kita cari integral sin pangkat 6x dikali dengan cos pangkat 3x dx ya. Nah, di sini kan sin 6x sudah genap nih. Nah, sedangkan cosnya masih ganjil. Kita genapkan cos nih. Jadinya cos pangkat 2x dikali dengan cos x. Nah, makanya kita integralkan aja. Nih. Jadi kita tulis ulang ya. Jadinya sin pangkat 6x dikali dengan cos kuadrat x dikali dengan cos x. Nah, cos kuadrat x ini bisa diubah dengan rumus cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, terus kita tulis ulang dan kita ubah jadinya sin pangkat 6x dikali dengan 1 dikurang sin dikurang 1 kurang sin kuadrat x dikali dengan cos x dx. Nah, ini kita keluarinkan aja ya. Kita misalkan U-nya sama dengan sin. U-nya sama dengan sin. Sedangkan du-nya sama dengan sin x dx. Cos. Sin cos x dx. Makanya kita sama denganin U pangkat 6 dikali 1 kurang U pangkat 2 dikali dengan du. Nah, ini dikalikan. Jadinya U pangkat 6
dikali U pangkat 8 ditambah DU. Nah, ini bisa diapakan? Jadinya sin. Ini masih diintegralkan, jadinya U pangkat 7 per 7 ditambah U pangkat 8 per 8 sama dengan DU. U pangkat 9 ya, per 9. Nah, ini jabarkan jadi sin pangkat 7 per X per 7 ditambah sin pangkat 8X per 9 ya, ditambah dengan C. Mungkin segini aja prosesnya. Kita masuk ke proses yang nomor 2-nya, yaitu nomor B. Dari soal nomor 2. Soalnya adalah B sama dengan cos pangkat 5X dikali dengan sin pangkat 4X dx. Nah, di sini genapnya adalah di-U-kan dulu genapnya. Ini U dikali dengan V. Nah, kita ubah cos pangkat 5X ini menjadi ganjil dengan cos pangkat 4X dikali dengan cos X. Nah, tinggal dimasukin dan tulis ulang saja. Jadinya integral dari cos pangkat 4X dikali dengan cos X. Nah, dimasukin tadi dikali dengan integral sin pangkat 4X dx. Nah, cos pangkat 4X itu ada rumusnya tadi ya, cos pangkat 2X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Kalau kasusnya adalah cos pangkat 4X, maka 1 dikurang sin kuadrat X pangkat 2. Makanya di sini tinggal dimasukin aja ya. Makanya integral dari 1 dikurang sin pangkat 2X pangkat 2 dikali dengan sin pangkat 4X dikali dengan cos X dx. Kita misalkan U-nya sama dengan sin, DU-nya sama dengan cos ya, turunan sin sama dengan cos X dx. Cos X dx. Nah, sama dengan 1 dikurang sin berarti 1 dikurang U. Makanya 1 dikurang U pangkat 2 per 2 dikali dengan U pangkat 4. Cos X dx-nya DU dikali dengan DU. Nah, masih diintegralkan. Ini kalau dijabarkan ya. Nih, sama dengan integral dari U pangkat 4 dikurang 2U pangkat 6 ditambah U pangkat 8 dikali dengan DU. Ini kalau dijabarkan prosesnya kayak gini. 1 dikurang U pangkat 2 dikali 1 kurang U pangkat 2. Kemudian diintegralkan, dapatlah hasilnya adalah U pangkat 5 per 5 dikurang 2U pangkat 7 per 7 ditambah U pangkat 9 per 9 ditambah C. U-nya tadi adalah sin. Jadinya sin pangkat 5 per X per 5 dikurang 2 sin pangkat 7X per 7 ditambah sin pangkat 9X per 9 ditambah C. Mungkin segini saja penjelasan dari yang B. Kita masuk ke jawaban yang C. Baiklah. Di sini ada soal nomor yang C-nya. Nih, nomor C-nya sama dengan integral dari 1 per X pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikurang 9 dx. Nih, dx sama dengan X sama dengan ini kan X sama dengan 3 sek theta. Dapatnya itu dari sini. Akar X kuadrat dikurang 3 kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurang A kuadrat. Ini sama dengan kalau di dalam buku adalah X A sek theta. Dimana dapat ada 3 sek theta dari soal dan ini pembuktiannya. Kemudian kita masukin aja.
Yang pertama adalah X-nya. X tadi kan 3 sek theta. Nah, kemudian kalau X kuadrat kita cari ini. X kuadratnya. Berarti kita dapatnya adalah 3 kali 3 dikuadratin nih. Makanya 9 sek kuadrat theta. Nah, kemudian kalau akar X kuadrat dikurang 9 itu sama dengan akar 9 sek kuadrat theta ya dikurang dengan 9. Karena kan itu kan sama dengan 9 sek kuadrat theta nih. Ya udah ditambahkan kumus dikurang dengan 9. Nah, sama dengan ini akar 9 dikurang sek kuadrat theta dikurang 1. Disama denganin dapat hasil nanti adalah akar 9 tan kuadrat theta sama dengan 3 tan theta. Nah, di sini kita udah dapat nih kalau X kuadrat dikurang 9 itu sama dengan 3 tan theta. Kemudian X kuadratnya sama dengan 9 sek kuadrat theta. Kemudian tinggal dimasukin ke rumusnya, masukin ke soalnya. Integral dari 1 per X kuadrat dikali X pangkat 2 dikurang 9 dx sama dengan 1 dikurang 9 kan. Nih 9 sek kuadrat X tadi itu. Nah, tulis bawah aja. Berarti kan sama dengan 1 per X kuadrat ini tadi itu dapat di sini tadi kan 9 sek kuadrat theta. Dapatlah 9 sek kuadrat theta dikali dengan dapat 3 tan theta tadi dari X pangkat 2 min 9 tadi kan. Makanya dikali dengan 3 tan theta dikali dengan turunan dari ini yaitu 3 sek theta dikali tan theta theta. Ini kalau dioperasikan akan menjadi integral 1 per 9 sek kuadrat sek theta theta sama dengan 1 per 9 sin theta ditambah C. Nah, kemudian ini 1 per 9 dikali dengan X pangkat 2 min 9 per X sama dengan ditambah C sama dengan dapat hasilnya adalah akar X kuadrat dikurang 9 per 9X dapat hasilnya adalah X kuadrat ditambah 9 per 9X ditambah C dikurang. Ini adalah penjelasan dari nomor 1C nya. Kita masuk ke yang C soal kedua. Soal keduanya cukup panjang. Di sini saya akan menjelaskannya saja. Di sini ada soalnya yaitu dari integral X pangkat 3 dikali akar 9X pangkat 2 dx dengan ketentuan X sama dengan 3 sin theta. Nah, diintegralkan jadinya X pangkat, ya udah kita tinggal masukin aja. Jadinya X kuadrat kurang 93X ini sama dengan 9 dikurang 9 sin kuadrat theta karena X itu kan 3 sin kuadrat theta. Kalau dikuadratin jadinya 9 dikali dengan sin kuadrat theta. Sama dengan 9 dikali dengan 1 kurang sin kuadrat theta dapatlah 9 cos kuadrat theta sama dengan 3 cos theta. Nah, di sini ada integral dari X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 sama dengan integral 3 sin kuadrat theta pangkat 3 dikali dengan 3 cos theta dikali dengan cos theta theta. Nah, dikalikan dapat 27 sin kuadrat 3 theta dikali 3 cos theta dikali 3 cos theta theta. Dapatlah 243 sin kuadrat theta dikeluarin. Dapatlah dikeluarin tadi
Nah, rupanya cos ini dikali V ya, V dengan U ya, makanya dapat hasilnya 3 1 kurang U kuadrat dikali U min DU, dapat hasilnya adalah 81 U pangkat 3 ditambah 243 U pangkat 5 ditambah 5 ditambah C. Jadinya min 81 cos kuadrat theta ditambah 243 per 5 cos kuadrat theta tambah C. Nih, diubahkan sin theta sama dengan X tambah 3, kemudian cos kuadrat tambah masuk cos 3 theta. Kemudian tinggal dimasukin min 81 cos tadi sama X kuadrat dapat hasilnya adalah segini. Min 3X pangkat 2 ditambah 18 dikali 9X pangkat 2 pangkat 3 per 2 per 15 tambah C. Dapat hasilnya segini. Kemudian kita masuk ke soal terakhir, yaitu dari integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional soal yang D, integral integral rasional. Berarti soalnya adalah integral dari X pangkat min 9 per X tambah 5 dikurang mas minimal dikurang X. Nah, ini adalah soalnya. Kemudian kita tulis ulang lah ya kan. Berarti X min 9 per X ditambah 5 dikali dengan X min 2. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi A dikurang B per X tambah 5 per X min 2, disederhanakan menjadi segini. Kemudian kita tulis ulang X min 9 sama, ini X min 9 sama dengan ini A dikali X min 2, A dikali X min 2, terus ditambah B, nih ditambah B ditambah X5, ini ditambah ya, ditambah B dikali X tambah 5, dapatlah hasilnya nanti tambahlah hasilnya adalah AX min 2A ditambah 5BX tambah 5B. Hasil akhirnya adalah A ditambah B X ditambah min 2A ditambah 5B. Kemudian dikeluarkan ya, dapatlah A-nya sama dengan 1 dikurang dengan B-nya. Nah, soalnya tadi kan ada min 2A nih, min 2A ditambah 5B sama dengan min 9. A-nya tadi 1 min B, 2 dikali 1 min B ditambah 5B sama dengan min 9. Nah, dapat 7B-nya sama dengan min 7. Dapatlah B-nya sama dengan min 1. Dimasukin ke persamaan, dapat A-nya sama dengan 2. Kemudian ke ulas persamaan soalnya. Integral 2 per X tambah 5 dikurang 1 per X pangkat 2 dx, dapatlah hasilnya sama dengan 2 ln X tambah 5 dikurang ln X min 2 ditambah C. Dapat hasilnya segini. Baik, ini soal terakhir. Contoh soal keduanya adalah ini. Sabar. Tambah 3X min 2 per X tambah 3 tambah 2X pangkat 2 dx. Nih, ini adalah soalnya. Dengan X 5X pangkat 2 tambah 3X min 2 per X tambah pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 dx. Kemudian kita sederhanakan X pangkat 3-nya ditambah dengan 2X, berarti bisa ditulis sama dengan X pangkat 2 dikali dengan X tambah 2. Nah, kemudian 5X tadi bisa dikeluarkan dulu ya, dikeluarkan.
disederhanakan lah, menjadi A pangkat X tambah 2 ditambah B dikali X tambah 2 ditambah CX kuadrat. Nah, kemudian ini bisa dipecah jadinya A ditambah X ditambah B ditambah X kuadrat ditambah C per X tambah 2. Bisa dipecah ya kayak gini. Makanya dapatlah di sini 5X kuadrat ditambah 3X min 2 nya itu berarti A dikali dengan C nya sama dengan 5 nih. A tambah C sama dengan 5. Nah, dapatlah 2A. Dapatlah dari ini tuh jadinya kayak X kuadrat min ditambah 3X min 10. Dapatlah di sini faktor yaitu 2x min 2 x plus 1. Dapatlah di sini x sama dengan min 1, x nya sama dengan min 2. Ini dapat faktornya. Sebab itu kita integralkan ya, integralkan 2 per X min 1 per X pangkat 2 ditambah 3 per X tambah 2 dx. Dapat hasilnya adalah 2 ln X ditambah 1 per X ditambah 3 ln X tambah 2 per C. Nah, ini kita integralkan, definisikan sesuatu ya. Jadinya kalau ini jadi integral 2 per X itu kalau diintegralkan menjadi 2 ln X. Sebab itu integral dari 1 per X kuadrat itu berarti integralnya 1X. Kemudian integral dari 3 per X pangkat 2 nya itu sama dengan 3 ln X tambah 2. Makanya di sini ada 3 digabungin ya, 2 ln X tambah 1 per X tambah 3 ln X tambah dengan 2. Baiklah, mungkin segini saja penjelasan saya. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.